Aku seorang anak tunggal dari keluarga yang berkecukupan. Namaku Tedo. Sebagai seorang anak tunggal, momen-momen seperti wisuda dan pernikahan jadi hal yang paling ditunggu-tunggu. Aku tidak ambil pusing soal momen sakral yang mereka nantikan. Karena sebentar lagi, aku wisuda dan aku sudah punya calon pendamping hidup. Calon pendamping hidupku adalah sahabatku sendiri. Dia adalah sahabat terbaikku sejak zaman SMP. Orang tuaku mengenalnya dengan baik dan sudah akrab. Namanya Eli. Dibandingkan ibu, ayahku lebih akrab dengan Eli. Ayah bahkan sering memberi uang saku tambahan pada kami untuk bermain atau sekedar jajan biasa di sekolah. Akhirnya setelah diwisuda, momen sakral tinggal satu lagi. Menikah. Aku dan Eli sama-sama tahu kalau kami saling suka dan sayang satu sama lain. Bahkan sejak masih berkuliah. Akhirnya aku memutuskan untuk menikahi Eli. Kedua orang tuaku terlihat haru dan bahagia. Aku merasa bangga pada diriku sendiri karena telah membahagiakan kedua orang tuaku. Aku dan Eli hidup bahagia. Kami sengaja beli rumah yang dekat dengan orang tuaku agar bisa sering bertemu dan aku pun bisa merawat orang tuaku dengan baik di masa tua mereka. Setelah kira-kira 3 tahun menikah, aku dan Eli tidak juga dikaruniai seorang anak. Kedua orang tuaku terus menekan untuk segera punya cucu. Eli pusing dan nyaris stres karena overthinking soal dirinya yang tidak kunjung hamil. Akhirnya aku memutuskan untuk memeriksakan diriku ke rumah sakit. Ternyata aku dinyatakan mandul oleh dokter. Dari awal aku tahu bahwa ini bukan salah Eli. Aku tidak menyangka bahwa aku mandul. Aku memberitahu kemandulanku pada Eli. Eli menangis tapi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia hanya pasrah dan menerima keadaan. Setelah Eli tahu soal kemandulanku, orang tuaku dan mertuaku tahu juga. Bahkan kami berencana untuk mengadopsi anak. Tapi orang tuaku melarang dengan keras. Selang beberapa minggu kemudian, Eli mulai sering mual-mual dan muntah. Aku menemani Eli ke rumah sakit. Aku terkejut, ternyata Eli hamil. Padahal, Eli hanya ibu rumah tangga dan aku juga bekerja di rumah. Aku yakin ini keajaiban, dan bukan karena Eli dihamili orang lain. Aku dan Eli sangat bersyukur atas segala keajaiban yang terjadi pada kami. Aku merawat Eli dengan sebaik-baiknya, karena aku yakin, aku dan Eli sudah dipercaya untuk diberikan momongan. Tidak henti-hentinya aku bersyukur. Setelah kelahiran anak pertamaku, itu semua tampak gembira. Semua menyambut anakku dengan tawar yang gembira. Tapi ibuku berbeda. Dia bersikap aneh dan merasa terganggu dengan kehadiran anakku. Entah kenapa, aku tidak tahu alasannya. Tapi aku biarkan ibu seperti itu. Mungkin aku saja yang terlalu terbawa perasaan. Tidak hanya ibu, ayah juga terlihat kaku sekali melihat aku dan Eli. Ayah mengusap anakku dan tatapannya bengong seperti orang melamun. Aku pikir mereka masih kaget karena aku dan Eli akhirnya punya anak setelah penantian yang terlampau lama. Hari demi hari aku lewati dengan bahagia bersama anakku dan juga Eli. Aku merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Aku lihat Eli begitu sayang dan perhatian pada anak kami. Aku berjanji pada Eli, aku akan menjaga keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Tapi pekerjaanku tiba-tiba menuntutku untuk pergi keluar kota dalam beberapa hari. Berat rasanya meninggalkan anak dan istriku di rumah. Tapi aku harus menjalani kewajibanku sebagai pemilik perusahaan untuk bertemu dengan calon investor. Aku mengantar Eli dan anakku ke rumah orang tuaku. Aku menitipkan mereka di sana agar lebih aman dan ada yang membantu jika Eli merasa kerepotan mengurus bayi. Orang tuaku menerima dengan senang hati. Ibu akhirnya mau menggendong anakku. Walaupun wajahnya terlihat tidak senang, tapi setidaknya ibu mau menerima anakku yang juga jadi cucunya. Aku berpamitan pada kedua orang tuaku dan juga Eli. Belum sampai setengah perjalanan, tiba-tiba aku teringat ada berkas yang tertinggal di rumah. Aku putar balik ke rumah orang tuaku untuk mengambil kunci rumahku yang dibawa Eli. Aku menancapkan gas cukup tinggi agar bisa cepat sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, aku keluar dari mobil dan langsung masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba aku merasakan ada aroma aneh. Seperti dupa, tapi sangat menyengat dan baunya tidak enak. Tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara tangisan anakku di kamar belakang.
Aku berlari menuju kamar belakang dan kaget melihat bayiku diletakkan di dalam peti kecil. Aku langsung menggendongnya dan berusaha menenangkannya. Aku membawa anakku keluar kamar. Aku berjalan pelan mengikuti sumber aroma itu. Aku berjalan menuju ke kamar orang tuaku. Baunya semakin pekat, lalu aku mempercepat langkah. Anakku sudah tertidur di gendonganku. Aku membuka pintu kamar orang tuaku. Aku sangat terkejut. Aku melihat di atas kasur, ayah, ibu, dan istriku sedang berhubungan intim. Aku tidak bisa mempercayai apa yang sedang aku lihat. Di sekeliling kamar, aku melihat banyak lambang-lambang aneh tertempel di dinding. Ada banyak dupa yang membuat ruangan itu pekat karena asap yang sangat banyak. Aku menaruh bayiku di sofa ruang tamu. Kemudian aku teriak ke Ellie dan juga orang tuaku. Aku rasa mereka sudah gila melakukan hubungan intim ini di rumah. Ayah memukulku tiba-tiba dan aku balas memukul ayah berulang kali hingga ayah babak belur. Ibu melerai kami sambil menangis. Badanku ditahan Ellie. Akhirnya aku redam emosiku karena takut anakku terbangun. Aku mendorong Ellie untuk menjauh dari badanku. Ellie menangis. Aku langsung meminta cerai dengan Ellie. Ellie memohon-mohon padaku, tapi aku sudah tidak mau dengannya. Aku sangat kecewa dengan semua ini. Aku mau Ellie hilang dari kehidupanku, begitu juga kedua orang tuaku. Aku memutuskan pergi dari rumah dan menggagalkan pertemuanku dengan calon investor di luar kota. Semua hancur berantakan. Aku mulai jaga jarak dengan kedua orang tuaku dan juga Ellie. Setelah sidang perceraian selesai, anakku dibawa oleh Ellie dan aku hanya bersedia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Selebihnya, aku tidak pernah mau berhubungan dengan mereka semua. Aku benar-benar kecewa. Aku mulai tidak fokus dalam bekerja. Semua jadi makin berantakan, termasuk karirku. Aku merasa sendirian sekarang dan sangat frustasi dengan semua kenyataan pahit yang harus aku terima dan hadapi sendiri. Aku tidak pernah menyangka akan dikecewakan oleh istri dan kedua orang tuaku sendiri. Padahal mereka adalah orang yang paling aku jaga dan paling aku sayang. Entah kenapa mereka membalas rasa sayangku pada mereka dengan cara menjijikan seperti itu. Setelah beberapa tahun aku lewati dengan sangat berat, akhirnya aku mulai bangkit. Aku sadar harus move on dari segala keadaan yang membuatku merasa terpuruk. Aku kembali merintis usaha baru dengan membuka coffee shop di beberapa kota. Akhirnya, aku berhasil move on dan sukses dengan usaha baruku. Aku fokus untuk diriku sendiri dan kebahagiaanku sendiri. Aku juga harus move on dari Ellie dengan mencari perempuan lain yang bisa setia dan benar-benar baik padaku. Ibu menelponku. Sejak beberapa tahun yang lalu, ibu memang rutin menelponku. Tapi tidak pernah aku jawab. Kali ini aku mencoba berdamai dengan diriku sendiri. Aku angkat telepon ibuku. Dia menanyakan kabarku. Aku jawab aku baik-baik saja. Aku juga menanyakan kabar ibu. Ibu bilang dia sedang dalam kondisi yang tidak baik. Aku mulai khawatir. Saat aku mulai bertanya lagi, ibu memotong kalimatku. Nak, maaf atas kejadian waktu itu. Aku menanyakan alasan kenapa mereka melakukan hubungan intim itu di rumah. Ibu kemudian menjelaskan bahwa kegiatan itu memang jadi salah satu ritual pesugihan agar perusahaanku makin sukses. Aku kaget ketika ibu bilang seperti itu. Ibu bilang dia tidak mau melihat aku dalam kondisi susah seperti dirinya dan ayah dulu. Akhirnya mereka memutuskan untuk memakai ritual pesugihan. Selain itu, ayah memang meminta izin pada dukun untuk menghamili Ellie agar ada penerus keturunan dan jadi pewaris tunggal. Sekarang ayah jadi gila karena melanggar ritual dengan mematikan dupa di kamar. Ibu sekarang mulai sakit-sakitan. Aku pun pulang dan membantu merawat mereka. Aku memasukkan ayah ke rumah sakit jiwa, dan aku merawat ibu yang mulai terserang penyakit-penyakit aneh. Dari ceritaku, aku hanya ingin menyampaikan agar kita tetap berjalan di jalan yang benar, dan kita yakin itu jalan yang terbaik.